Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mesyara Cordelia Bintara Putri, NPM 1902080054, Prodi Bimbingan Konseling Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana cara membuat pernyataan dan pertanyaan pada angket. Silahkan simak video ini sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Nah, jadi sebelum kita membuat pernyataan pada angket, kita harus terlebih dahulu memperhatikan hal-hal berikut ya. Yang pertama itu kita harus menentukan variabel atau himpunan dari apa yang akan kita bahas gitu. Jadi kita harus menentukan nih apa sih yang akan kita bahas gitu. Jadi di sini tuh saya itu membahas tentang minat belajar siswa pada pembelajaran gitu. Jadi ini tergantung pada apa yang akan Anda bahas dan apa yang akan Anda ukur. Kemudian kita menentukan subvariabel atau bagian-bagian dari apa yang akan kita teliti gitu. Jadi di sini itu saya itu menemukan ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Kemudian kita membuat indikatornya atau penjelasan dari subvariabel yang tadi kita bahas gitu ya. Jadi di sini tuh sedikit kita jelaskan apa yang tadi kita bahas ya. Misalnya nih saya indikatornya itu ada aspek fisiologis. Jadi aspek fisiologis ini harus saya jelaskan, harus kita jelaskan lah apa itu aspek fisiologis, apa itu aspek psikologis, apa itu faktor sosial, dan apa itu faktor non sosial. Selanjutnya kita membuat pengukuran pernyataan terkait angket yang akan kita buat, di mana pernyataan dan pertanyaan ini digunakan untuk memperoleh informasi dari responden tentang apa yang terjadi atau masalah yang dialami oleh responden, dan di sini itu sebagai untuk mencari informasi dengan lengkap mengenai permasalahan dan penyebabnya gitu. Jadi di sini tuh ada item pernyataan positif dan negatif, yang dimana item pernyataan positif ini yaitu pernyataan positif dari indikator yang akan kita ukur gitu. Jadi di nomor 3, 4, dan 34 ini terdapat pernyataan yang positif gitu ya. Begitu juga sebaliknya pernyataan yang negatif ini yaitu pernyataan negatif dari apa yang akan kita ukur nantinya gitu. Jadi pernyataan yang negatif itu ada di nomor 1, 6, dan 17 gitu. Dan dalam pernyataan ini itu harus kita hubungkan dengan indikatornya ya. Jadi nomor 3, 4, dan 34 ini dan 1, 6, 17 ini harus berhubungan dengan aspek fisiologis. Ini contohnya ya. Jadi itu harus ada kaitannya dengan indikatornya gitu. Jadi setiap pernyataan atau pertanyaan item itu harus ada nih hubungan dengan indikatornya. Dan di sini terdapat jumlah item ya, yang dimana itu maksudnya itu ini item pernyataannya itu ada 1, 2, 3, 1, 2, 3 gitu. Jadi semuanya 6. Begitu juga seterusnya gitu ya. Kemudian barulah kita membuat angketnya, angket minat belajar, yang dimana itu di sini tuh kita tulis dulu itu nama, kelas, dan nomor absen. Kemudian petunjuk pengisian angket. Jadi di sini tuh dalam menyusun angket atau membuat angket itu atau mengisi angket, kita harus memperhatikan petunjuk-petunjuknya gitu ya. Yang dimana di sini tuh petunjuknya ada yang pertama itu bacalah dengan teliti dan seksama. Tulislah nama lengkap, kelas, nomor absen kalian pada lembar jawab. Kerjakanlah semua soal pada lembar jawab yang telah disediakan dengan memberikan tanda checklist sesuai dengan pendapat kalian. Kemudian jangan memberikan coretan pada soal. Lalu untuk menjawab soal pada pernyataan, pilihlah 4 alternatif di bawah ini dengan tanda checklist. Jadi di sini tuh saya menggunakan alternatif yang pertama itu selalu atau SL, sering atau SR, kadang-kadang atau KD, dan tidak pernah atau TP. Kemudian untuk menjawab soal pada pernyataan di bawah ini, pilihlah alternatif di bawah ini dengan menggunakan tanda checklist. Jadi di sini tuh udah ada ya pernyataannya, dan ini alternatif untuk menjawabnya ya atau menceklisnya gitu. Jadi
Dan di sini seperti yang tadi saya bilang, pernyataan ini harus berhubungan dengan indikator dan subvariabel yang tadi kita bahas atau yang saudara bahas nantinya gitu. Jadi dalam menyusun pernyataan ini pun kita nggak bisa untuk kayak asal-asal aja gitu. Jadi semua itu harus ada aturannya, semua itu harus ada hubungannya dengan apa yang sudah kita jelaskan tadi. Dan intinya itu saudara harus berpedoman pada apa yang tadi saudara buat gitu. Jadi intinya itu harus berhubungan dengan indikator, subvariabel gitu. Jadi nggak bisa asal-asalan dalam membuat pernyataan-pernyataan ini gitu ya. Dan di sini tuh ada 34 item pernyataan atau pertanyaan yang saya cantumkan ya. Dan di sini tuh ini tergantung ya mau berapa yang saudara buat pernyataannya. Yang penting harus berhubungan dengan apa yang tadi ingin Anda ukur gitu. Jadi sesuaikan dengan indikator, subvariabel, variabelnya gitu. Oke, terima kasih. Baik, itulah sedikit penjelasan singkat dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi fissabil haq fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.